sama, maka dihantam oleh materi di bawahnya, Jupiter, terus berputar. Sehingga di Venus matahari terbit dari barat, tenggelam di bumi. Itu Venus. Setelah Venus apa? Bumi. Bumi sudah kita jelaskan. Setelah bumi apa? Mars. Mars terkenal dengan warnanya kemerah-merahan. Ada menyebut Mars itu the red planet. Sudah banyak para negara-negara masuk mengirimkan wahana antariksa menuju Mars. Ada yang sudah diturunkan, ada yang hanya mengorbit di sekitar Mars. Dari semua hasil penelitian, di Mars itu ada atmosfer tapi sangat tipis, sehingga tidak mungkin manusia hidup di sana untuk sementara ini. Tidak tahu kalau nanti kehidupan maju sehingga manusia bisa berkembang tinggal di sana, atau bahasa gampangannya manusia kontrak. Bisa jadi orang-orang kaya sekarang catur, orang-orang kaya berduit, mereka piknik tidak ke laut, piknik tidak ke kebun binatang, tapi piknik ke antariksa. Biasa, ya, pengalaman luar biasa. Saya pernah membaca kalau kita piknik di antariksa itu hanya beberapa menit saja di sana, tapi bayarnya mahal. Karena untuk menaikkannya itu butuh biaya besar, biaya tidak sedikit. Setelah Mars, di belakangnya Mars ada batu-batuan. Apa namanya itu? Sabuk Aztec. Itu batu-batu kecil. Itu terus berputar, jumlahnya luar biasa banyak. Ada yang besar, sebesar Pulau Jawa. Berbiung, terus ada yang kecil-kecil, macam-macam. Mengapa kok ada batuan kecil tidak terjadi planet seperti ini? Tetap kita mengacu kepada penelitian para ilmuwan secara ilmiah menjelaskan batuan-batuan kecil itu tidak akan pernah menjadi planet karena ditarik gravitasi yang sangat kuat. Makhluk di belakangnya itu apa? Yang besar, Jupiter. Atau kalau istilah bukan Jupe. Ada yang menyebut Jupe. Tapi yang terkenal Jupiter, bukan Jupe. Jupiter ini si raksasa luar biasa. Bahkan karena besarnya, seandainya seluruh planet dari Mars sampai ke Neptunus itu dimasukkan ke Jupiter, itu mungkin muat Jupiter karena besarnya Jupiter. Tetapi Jupiter yang demikian besar ini berputar dia berputar pada porosnya yang butuh waktu berapa jam? 10. Luar biasa cepat. Sekarang bayangkan, kalau bumi mengelilingi matahari 24 jam sehari, berputar pada porosnya 24 jam sehari, itu sama dengan speedometer 1667. Kalau bagaimana Jupiter 10 jam sehari, hampir 2,5 kalinya kecepatannya. Luar biasa cepat, ya. Dan di Jupiter itu karena besarnya, dia mempunyai gravitasi yang sangat besar, hampir 80. Jadi kalau kita berjalan di bumi seperti ini, kita berjalan di Jupiter itu meskipun tidak membawa apa-apa, seperti kita membawa beban 80 kg saja. Jupiter. Karena kamu bisa bayangkan ada tanah bagi gajah, sawah, sungai, coba kamu masuk ke sana sampai sedungkur, coba kamu berjalan. Ya, satu kedok saja. 1 meter dengan kaki yang terbalut lumpur, coba kamu berjalan. Luar biasa, apalagi di Jupiter 80 kali gravitasi atau pada kita. Jupiter dikenal dengan warna oranye, kemerahan, kuning kemerahan. Jadi berdasarkan langitselatan.com, sebuah situs yang khusus menyiarkan masalah antariksa, space, kemudian yang pokoknya menyangkut tentang alam semesta. Bulan, kalau melihat bulan Jupiter, kita mendengar ke atas ketika sekitar Isak. Isak itu jam 8-9 ya. Itu ada warna
cerah, oranye, kemerahan, itu Jupiter. Kalau Saturnus, setelah Jupiter Saturnus itu luar biasa, punya cincin yang sangat indah, sangat luar biasa. Tapi belum disebutkan untuk saat ini Jupiter mempunyai satelit sekitar 67 satelit. Atau bahasa gampangnya Jupiter mempunyai 67 bulan. Kalau kita dulu punya bulan satu, gentere dari orang. Di jantungan senang. Jantungan yang juga, nek 67 sekarang mulai. Setelah Jupiter Saturnus yang terkenal dengan cincinnya yang berwarna-warni berkilauan, Saturnus juga mempunyai bulan tidak tanggung-tanggung sekitar 58 bulan Saturnus. Yang terkenal namanya Titan. Ya, jadi bulan Saturnus yang paling terkenal namanya Titan. Luar biasa, Titan adalah satu-satunya planet, satu-satunya satelit yang mempunyai atmosfer atau yang mempunyai gas yang mengelilingi dia, seperti bumi kita. Cuma bahannya bukan seperti kita udara itu kan, tapi gasnya berupa amonia, beracun. Kalau kita ambilkan langsung tewas. Jadi tidak segar, meskipun dingin tapi tidak menyegarkan, tapi menewaskan. Ya satunya kita. Setelah Saturnus ada yang Uranus namanya. Uranus ini luar biasa juga. Seperti tadi Venus itu berputar begini, matahari terbit dari barat ke timur. Kalau Uranus hampir tapi tidak sampai. Uranus itu berputarnya begini, dinding seperti drain yang dilundungkan. Seperti drain tapi tidak berdiri, drum yang dirobohkan kemudian didorong. Seperti itulah Uranus. Ini sama juga penyebabnya ketika awal-awal kelahiran tata surya masih banyak materi yang bertaburan, yang seharusnya Uranus begini dihantam oleh materi, terjadilah seperti ini. Jadi di Uranus kalau kita melihat matahari itu terbit dari seperti ujung utara pojok dekatnya kelas SD yang paling pojok, tenggelamnya di dekatnya Senen. Terus ya, tidak seperti kita matahari dari timur ke barat, tapi dia dari ujung sampai ujung, dia tidak jauh. Seperti itu. Inilah Uranus. Ya, itu Uranus. Kemudian setelah Uranus, Neptunus. Neptunus ini juga luar biasa, dia mempunyai the extreme weather atau cuaca yang ekstrim luar biasa. Jadi kecepatan anginnya itu sampai 2.500 km per jam. Angin yang ada di Uranus. Tidak bisa bayangkan kita. Karena kamu naik motor paling banter cambur. Setuju cambur, Mas Cambur, ini sampai ngomong. Tidak bisa bayangkan. Apalagi kalau 2.500 km per jam. Dan ini itulah Uranus. Luar biasa. Ini tadi sedikit penjelasan mengenai tata surya kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Asisten tolong dikembalikan. Dikembalikan punya di sini. Sampai saat ini ada sebuah video yang luar biasa, The Adventure to the Edge Universe, perjalanan ke tepi alam semesta. Sebuah video yang dirilis dengan data berbagai macam sumber yang ilmiah dengan bentuk-bentuk luar biasa. Kalau di Indonesia kan judulnya itu perjalanan ke tepi ruang angkasa. Luar biasa, nanti soal kita lihat supaya kita menambah rasa kagum kita kepada Allah yang menciptakan semua ini. Kita paling jauh pergi ke Jakarta,
Itu kalau yang sudah pernah Jakarta, kita bayangkan Jakarta paling 2 jam. Sama dari Juanda menuju Halim paling 2 jam. Atau yang paling jauh mungkin Kalimantan, naik pesawat Kalimantan juga 2 jam. Tetapi ini ada tempat dengan pesawat itu kalau ditempuh menempuh waktu 100 tahun. 100 tahun, siang malam nggak berhenti mesin, nggak perlu isi bensin, terus nggak leren. Jauh Pak, tidak jauh kalau alam semesta. Itu masih dekat. Ada tempat yang kalau menurut naik dengan pesawat angkasa, bukan pesawat komersial, pesawat angkasa, butuh 1 miliar tahun. Ini mati. Jadi kalau kita pergi ke sana dalam posisi kamu mengandung, pergi ke sana, anaknya bayi sampai anakmu mati, untung luar biasa. Inilah yang membuat para ilmuwan kadang para ilmuwan tidak mampu mendapatkan jawaban. Logika sederhana. Ada orang membuat batu bata, maka dia mengambil tanah di sebelahnya, dicetaklah batu bata itu, diambil lagi tanah sebelahnya, dicetaklah batu bata itu. Jadi ada tempat untuk mengambil materi, mengambil bahan. Tapi kalau alam semesta, dari mana mengambil materi? Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua ini persis seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 190, insyaallah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang lil albab, punya akal. Bukan orang yang cerdas, tapi orang yang punya akal. Secerdas apapun kalau dia tidak mengambil hikmah seperti apa penciptaan ini, apa manfaatnya, dia bukan orang yang berakal. Makanya Allah mengatakan orang yang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang yang punya akal yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring.